Selamat sore buat semuanya, ibu-ibu sekalian, juga ada tamu istimewa, bapak-bapak. Halo, apa kabar? Buat Pak Tantra, sampai jumpa lagi. Sudah lama sekali tidak berjumpa. Puji Tuhan buat semuanya. Nah, sore hari ini saya akan menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan jiwa, kesehatan mental, khususnya kesehatan mental pada wanita. Karena ini pertemuan kaum wanita, jadi setelah saya pikir informasi atau keterangan-keterangan yang saya sampaikan ini sangat penting daripada saya menyampaikan secara umum tentang kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Jadi saya akan share slide. Saya akan sebentar. Ya, kesehatan mental, kesehatan jiwa pada wanita. Jadi sebagai wanita, sedemikian rupa Allah memang menciptakan wanita berbeda dengan pria. Asal-usulnya juga berbeda, rancangan Allah bagi wanita dan pria juga berbeda, tujuan Allah bagi kehidupan atau peran wanita dan pria juga berbeda. Pasti ini juga akan membuat bahwa secara mental juga pasti Allah mempersiapkan bagi wanita berbeda dengan laki-laki. Perannya juga berbeda. Tubuhnya juga berbeda. Dan pasti tubuh itu diciptakan sesuai, cocok dengan peran yang akan dilakukan. Nah, ini kita semua mesti paham. Jadi tidak boleh protes laki-laki kenapa saya diciptakan seperti ini. Karena memang peran laki-laki membutuhkan fisik dan mental seperti itu. Demikian juga wanita. Walaupun akibat daripada kerusakan karena dosa, akibat dari manusia terpisah dari Allah, maka saat ini berkembang bahwa walaupun seseorang itu lahir secara fisik, secara tubuh pria, atau secara fisik, secara tubuh wanita, jadi orang itu mempunyai ciri-ciri seksual yang utama, yang primer, yaitu bisa kita lihat dari seks kromosomnya, gendernya, misalnya perempuan itu seks kromosomnya XY, kalau laki-laki XX. Jadi kalau seks kromosomnya XX, maka secara genetik dia adalah laki-laki. Dan juga ciri-ciri primer dari seksualitasnya, yaitu alat-alat reproduksi di dalam tubuh, juga sudah berbeda, laki dan perempuan, laki dan wanita, walaupun dia lahir seorang itu dengan seks kromosom laki-laki misalnya, atau wanita, kemudian alat-alat reproduksinya sesuai, karena seks kromosomnya laki-laki, alat-alat reproduksinya juga laki-laki, wanita juga wanita. Bahkan tanda-tanda seks sekunder atau yang nampak dari luar, seks sekunder itu yang nampak dari luar, biasanya mulai nampak dan jelas karakteristik seorang itu pria atau wanita setelah pubertas, setelah masa remaja, setelah menjelang dewasa, mulai tampak. Kalau laki-laki berotot, otot-ototnya tebal, dadanya bidang, kerangkanya lebih kokoh. Sebaliknya kalau wanita tidak demikian. Namun saat ini saya katakan karena kerusakan daripada gambar diri dari manusia, tentunya ada satu proses yang membuat seperti itu, tapi intinya karena kerusakan asal-usulnya akibat dari dosa,
manusia tidak hidup makin sesuai kehendak Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, maka saat ini tidak sedikit. Artinya cukup banyak, karena di antara 100 ada 1 atau 2. Menurut saya kalau 100, 1 atau 2 banyak. Banyak dalam hal apa? Dalam hal walaupun dia tubuhnya dan jenis seks kromosomnya itu perempuan, XX, dan tubuhnya memang perempuan sejak lahir, alat kelaminnya, alat reproduksinya perempuan, namun dia bisa menolak kalau memang dia menghendaki peran itu laki-laki. Nah, ini yang disebut masalah-masalah identitas gender. Nah, ini masalah kesehatan mental juga. Kemudian yang biasa disebut sebagai gender dysphoria. Nah, tapi ini saya tidak akan membahas ini. Saya akan memberikan gambaran bahwa masalah kesehatan mental itu sudah begitu banyak atau makin banyak persoalannya, dan cara penanganannya tentunya tidak begitu-begitu saja. Penanganannya juga harusnya makin lengkap, makin menyeluruh, dan holistik. Nah, slide berikutnya, saya catat di sini bahwa beban gangguan mental seperti depresi, kecemasan, itu secara tidak proporsional ditanggung oleh wanita usia subur. Jadi wanita-wanita yang sudah mendapatkan haid, menstruasi, usia subur, dan wanita-wanita yang berperan menjadi seorang istri dan seorang ibu, kalau dia mengalami gangguan mental, misalnya depresi atau anxiety atau kecemasan, maka beban yang ditanggungnya itu tidak proporsional. Artinya bebannya bisa dirasakan lebih berat dibandingkan kalau yang menderita itu laki-laki. Nah, ini harus dipahami oleh semuanya. Semua wanita harus paham, tapi juga alangkah baiknya kalau pasangan laki-laki juga memahaminya. Jadi kalau seorang wanita itu mengalami stres misalnya, walaupun tidak sampai terjadi depresi, tidak sampai terjadi gangguan kecemasan, dia hanya mengalami tekanan, mengalami perubahan di mana dia harus menyesuaikan, mungkin keadaannya berubah, ini pandemi kan keadaannya berubah, bisnis situasinya berubah, finansial situasinya berubah, dan banyak perubahan lain, mesti dipahami bahwa bagaimana wanita itu menanggung stres sehubungan dengan peran dia menjadi seorang ibu, dia juga mengasuh anak-anak, itu tentu penderitaannya berbeda dengan penderitaan yang dialami laki-laki. Ini harus dipahami. Slide berikutnya. Gangguan mental pada wanita, kalau dibandingkan dengan laki-laki, ternyata juga proporsinya berbeda. Misalnya gangguan depresi, termasuk gangguan depresi yang ringan yang disebut gangguan distimik. Itu ternyata pada wanita 2 kali lebih banyak yang mengalami gangguan ini daripada pria. Ya jelas, karena penderitaannya lebih berat, maka yang mengalami gangguan ini juga lebih banyak. Tingkat prevalensi itu atau jumlah kejadian di suatu kelompok manusia itu namanya prevalensi. Misalnya di satu kota dengan penduduk 200.000, prevalensi gangguan mentalnya itu berapa? Berapa persen? Itu namanya tingkat prevalensi. Angka kejadian untuk sebagian besar gangguan kecemasan, termasuk gangguan kecemasan di sini adalah panik, agorafobia, fobia, ketakutan terhadap tempat yang tinggi, atau spesifik fobia, ketakutan terhadap objek-objek tertentu, misalnya takut terhadap binatang tertentu, takut terhadap tempat gelap, takut terhadap tempat sempit, misalnya di dalam lift, dan segalanya. GAD itu gangguan cemas secara menyeluruh. Generalized Anxiety Disorder. Kecemasan yang menyeluruh, nampak sekali
tanpa ditanya, kalau orang berhadapan dengan orang yang mengalami GAD sudah nampak. Orang ini sangat kelihatan gelisah, kecemasan, ketakutan, dan sebagainya. Dan juga PTSD, PTSD itu Post Traumatic Stress Disorder. Ini ciri utamanya juga cemas, tapi kecemasan itu timbul setelah terjadinya sebuah trauma. Dan trauma itu macam-macam tentunya kan. Nah, gangguan kecemasan yang seperti ini pada wanita didapatkan hampir 3 kali lebih banyak daripada pria. Sedangkan gangguan cemas yang lain, yaitu misalnya OCD, Obsessive Compulsive Disorder, yaitu orang yang tidak bisa menghentikan atau menahan tingkah lakunya sesuai dengan desakan pikirannya. Misalnya dia mencuci tangan berulang-ulang kali sampai dia tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana mestinya karena waktunya terlalu habis untuk berulang kali cuci tangan. Di kamar mandi terlalu lama, setengah jam, 1 jam, 2 jam, sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, ini laki-laki dan wanita angkanya atau kejadiannya hampir sama. Nah, apa yang disebut dengan kesehatan mental, kesehatan jiwa? Yang disebut orang sehat jiwanya itu seperti apa? Orang yang mentalnya sehat itu seperti apa? Di sini Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah membuat kriteria, yaitu orang yang sehat mental, orang yang sehat jiwa, maka secara subjektif, dia sendiri mempunyai pengalaman sehat dan bahagia. Jadi kalau orang yang sehat, ya dia sendiri merasa dirinya sehat dan bahagia. Tidak ada yang dirasakan menjadi beban atau mengganggu. Kalau ada masalah, dia pun tetap dapat mengatasi. Dia tetap merasa tidak ada kegelisahan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah saya sebut, kalau ada masalah, dia dapat mengatasi. Makanya yang kedua, dia mampu menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Tentunya sebagai wanita, banyak tantangan-tantangan yang spesifik. Yang jelas, tantangan yang pertama, setiap bulan wanita harus menghadapi yang namanya menstruasi. Ya, laki-laki kan tidak ada menstruasi. Coba laki-laki pakai menstruasi segala. Saya nggak tahu bapak-bapak wajarnya seperti apa nanti. Tapi wanita faktanya tiap bulan menghadapi menstruasi. Minimal 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang sampai 10 hari. Bahkan ada yang sampai 2 minggu, bahkan ada yang berhentinya hanya sebentar. Nah tentunya itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi yang jelas ada beban, ada tekanan karena mengalami menstruasi. Berikutnya lagi, wanita harus mengalami yang namanya kehamilan. Walaupun yang menyebabkan hamil laki-laki, tapi yang harus menanggung kehamilan perempuan. Nah tentunya kondisi ini merupakan tantangan. Tetapi kalau wanita itu sehat, walaupun mengalami menstruasi, walaupun dia harus hamil, dan seterusnya itu maksudnya wanita mempunyai peran dan tanggung jawab mengasuh anak sebagai ibu. Nah, laki-laki mengasuh anak sebagai ayah, tapi wanita mengasuh anak sebagai ibu. Melakukan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga, dan sebagainya. Nah, tentunya ini semua adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh wanita. Tetapi wanita yang sehat mentalnya dapat menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan ini. Sehingga dia tetap merasa sehat dan bahagia. Yang berikutnya lagi, kriteria yang diajukan oleh WHO, wanita yang mentalnya sehat itu adalah wanita yang bersikap membangun terhadap dirinya sendiri. Di sini pakai istilah positif. Tapi saya kurang suka dengan istilah positif. Karena positif selalu dikaitkan dengan keadaan yang sesuai dengan keinginan diri sendiri. Nah, saya kurang suka kalau sehat itu dikaitkan dengan sesuai keinginan sendiri. Karena keinginan sendiri itu kan jadinya nanti egois. Kalau orang Kristen harus menyesuaikan dengan keinginan Tuhan, harapan Tuhan.
kehendak Tuhan. Nah, tentunya orang Kristen yang mentalnya sehat, maka orang Kristen itu pikul salib tapi tidak mengeluh. Mengalami penderitaan tapi tetap ada sukacita dan damai sejahtera. Loh, Pak Dijo kok tahu? Ya, saya percaya Alkitab, sebab yang mengatakan itu Alkitab. Itu makanya saya tidak menggunakan kata positif. Jadi dia tetap bersikap konstruktif. Di sini WHO menggunakan istilah positif terhadap dirinya sendiri. Dia tidak menjadi seorang wanita yang menyesali menjadi wanita. Dia tidak menjadi seorang wanita yang mengasihani dirinya sendiri, self-pity. Dia tidak menjadi seorang wanita yang melihat dirinya tidak berguna, dan seterusnya. Demikian juga sikap yang konstruktif terhadap orang lain. Dia tidak menyalahkan orang lain, dia tidak perlu merasa harus ikut apa yang dipaksakan orang lain. Jadi hidup dia hanya selalu memikirkan kata orang, seperti apa yang orang lain mau, sehingga dia tidak bisa hidup sebagaimana dirinya sendiri. Hidupnya dipenuhi dengan kepura-puraan, kelihatannya ketawa tapi hatinya menangis, dan seterusnya. Jadi saya harap ibu-ibu sekalian memahami definisi WHO ini, sambil juga ngecek dirinya sendiri. Kalau ternyata tidak sesuai kriteria ini, nah mungkin, saya tidak katakan pasti, mungkin perlu dicek kesehatan mentalnya. Nah, yang perlu diketahui masalah kesehatan mental pada wanita, yaitu taraf berat stresor. Stresor itu adalah kondisi atau keadaan yang berbeda atau berubah dari sebelumnya. Jadi suatu situasi yang berubah atau berbeda, misalnya kehilangan uang, kematian pasangan hidup, kematian orang tua, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Itu namanya stresor. Nah, taraf berat stresor ini berpengaruh terhadap seorang wanita menjadi sakit atau tidak sakit. Bisa dilihat di grafik yang ada di samping, di mana grafik yang vertikal atau X, di situ adalah menunjukkan kalau dari bawah, dari dasar itu angka 0, ke atas itu angka yang lebih tinggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini adalah taraf stresor. Mulai dari tidak ada stres, kemudian ringan, sedikit berat, makin berat, tambah berat, akhirnya sangat berat. Ya, ibu-ibu bisa lihat. Kemudian yang horizontal, sumbu Y, di situ adalah daya tahan. Termasuk di dalamnya adalah cara pandang. Orang Kristen tentunya punya cara pandang, yaitu cara pandang yang biblikal, cara pandang Alkitab. Sama dengan kesaksian Rasul Paulus. Sesuai dengan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus salah satunya mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus hidup dalam hidupku. Berarti dia mempunyai cara pandang yang baru, cara pandang yang berubah setelah dia lahir baru. Yang biasa disebut Christian worldview, cara pandang Kristen, cara pandang sesuai Alkitab, pikiran-pikiran Kristus. Ini namanya persepsi. Persepsi berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi situasi, memaknai situasi, mengatasi situasi. Jadi di sini juga ada unsur namanya ketangguhan atau daya tahan. Nah tentunya kalau ini sudah dipraktekkan dari dalam keluarga, karena setiap hari anak itu melihat bagaimana orang tua bersikap dalam menghadapi masalah. Kalau orang tuanya bersikapnya tidak sesuai dengan Alkitab, persepsi orang tuanya bukan sesuai dengan cara pandang kekristenan, ya pasti berbeda. Nah, disinilah yang namanya kemudian kepribadian. Daya tahan, persepsi, kepribadian, ini menentukan kemampuan adaptasinya. Nah, demikian pula kemampuan adaptasi itu, kalau mulai dari titik 0 itu adalah kuat, kemudian mulai bergerak ke arah kanan, akhirnya sangat lemah. Dari kuat
kemudian kekuatan itu makin lemah, makin lemah, makin lemah, terus akhirnya sangat lemah. Jadi yang vertikal itu stresor, ringan sampai berat. Yang horizontal itu kemampuan adaptasi. Kemampuan adaptasi komponennya adalah kepribadian, resiliensi, daya tahan, dan persepsi. Nah, kalau stresornya ringan, kemampuan adaptasinya kuat, maka tidak terjadi sakit. Maka kotak yang di sebelah kiri dengan garis titik-titik itu tidak sakit. Tidak sakit. Dia tidak jadi sakit. Tetapi kalau stresornya berat, daya tahannya rendah, maka jelas dia menjadi sakit. Kalau dibuat grafik, grafiknya adalah melengkung yang saya gambarkan di sini. Jadi misalnya kemampuan adaptasinya kuat, tapi stresornya berat. Kalau dilihat dari grafik itu, maka titik melengkung yang di atas itu masih masuk kotak yang tidak sakit. Jadi walaupun ada stresor berat, tapi kalau kemampuan adaptasinya baik, namanya resilient, dia tidak sakit. Tapi meskipun stresornya ringan, coba dilihat garis melengkung yang bagian bawah, sudah mulai masuk ke kotak sakit. Stresornya tidak terlalu berat, kurang lebih 25% lah derajat stresornya dibandingkan dengan stresor yang paling berat. Dari 0, misalnya paling berat 5, maka dari 0 baru ke angka 1. Itu adalah stresornya ringan. Tapi daya tahannya, kemampuan adaptasinya lemah. Itu yang paling ujung kanan. Kalau ditarik garis, maka dia bisa menjadi sakit. Di situ ada angka 1. Dan seterusnya. Gambaran ini bisa memberi perhatian buat kita, hal-hal mana yang harus kita tingkatkan supaya kita mempunyai kemampuan adaptasi yang lebih baik. Kalau kita berorientasi untuk menghilangkan stresor, tentunya menurut saya, selama kita hidup di dunia, hidup kita selalu dihadapkan pada stresor, walaupun tidak selalu berat atau tidak menentu, tergantung dari perkembangan usia juga. Tapi tidak mungkin menghilangkan stresor. Meminimalkan stresor bisa, contohnya suami istri komunikasinya baik, itu namanya meminimalkan stresor. Contoh lagi, seorang ayah tahu perannya menjadi seorang ayah. Menjadi papa itu perannya apa? Tahu. Maka itu jelas mengurangi stresor. Tahu perannya jadi suami, jelas mengurangi stresor. Bagaimana kalau sebuah keluarga, seorang ayah tidak tahu perannya apa, istrinya juga tidak tahu perannya apa, komunikasinya juga jelek, maka jelas stresornya akan tinggi. Mungkin setiap waktu bisa muncul stresor. Miskomunikasi, salah paham, sikap tidak dewasa, dan segala-galanya. Tentunya orang yang seperti ini menurut saya umumnya kerohaniannya juga tidak sehat. Kerohaniannya tidak bertumbuh menjadi makin dewasa. Jadi di sini ada 5 hal yang saya tulis berkaitan dengan daya tahan, kemampuan adaptasi, dan berat ringannya stresor. Yaitu yang pertama stresor itu sendiri. Nah, kita harus bisa kelola dengan baik stresor. Kalau bisa stresor itu seminimum mungkin. Karena saya katakan tidak bisa menghilangkan stresor. Kemudian kedua adaptasi. Kalau bisa adaptasi itu makin lama makin meningkat. Adaptasi itu makin lama makin fleksibel, makin lentur, makin terampil. Kemudian kepribadian. Nah, kalau kepribadian berkaitan dengan sejak lahir bayinya sampai dewasa. Nah, tentunya di sini lingkungan keluarga, sebaiknya lingkungan keluarga kalau menginginkan anggota keluarga, anak-anak tentunya khususnya, kelak mempunyai kepribadian yang baik, maka lingkungan keluarga harus memberi dukungan bertumbuhnya seorang anak dengan kepribadian yang baik. Artinya papa dan mama harus bisa menciptakan suasana rumah tangga yang
memberikan dukungan terhadap perkembangan anak yang sehat. Sehat secara jasmani, sehat secara mental, sehat secara rohani. Dengan kata lain, papa dan mama harus tahu perannya sebagai laki-laki, sebagai perempuan, perannya menjadi orang tua, apa tujuan dan visi Allah dalam pernikahan, dan seterusnya. Tapi kalau hanya dikerjakan ala kadarnya, resiko untuk mengalami kepribadian yang tidak semestinya itu akan menjadi makin besar. Tidak pernah serius menyelenggarakan rumah tangga atau keluarga, lebih serius menyelenggarakan yang lain. Contoh yang paling sering saya jumpai orang Kristen adalah lebih serius pelayanan di gereja, tapi tidak serius mengurus suami, tidak serius mengurus anak, tidak serius mengurus istri. Kan kawan saya banyak pendeta. Wah, kalau menginjil, kalau misi, dia sampai lupa waktu. Dan dia selalu berpandangan, saya lakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan yang menanggung beban saya. Saya kira itu tidak ada di Alkitab. Saya berani berdiskusi tentang hal itu. Itulah yang membuat seringkali orang berpandangan. Orang-orang yang di gereja itu keluarganya enggak semuanya baik. Bahkan banyak hamba Tuhan yang anak-anaknya juga dikorbankan dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kerohanian, spiritualitas. Apakah kerohanian itu menjadi prioritas? Apakah anak sejak dini, anak sejak toddler, anak sejak prasekolah sudah ditanamkan iman? Menanamkan iman sejak dini dan iman itu bisa terus bertumbuh, dan kelak kalau dia sudah bisa mengambil keputusan, dia bisa membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Yesus sebagai Tuhan mereka dan sebagainya. Dia tetap mempercayai Yesus. Seperti kita ketahui sekarang banyak generasi C, generasi Z atau C generation, yang percaya Yesus makin sedikit walaupun dia ke gereja. Ya, penelitian-penelitian tentang kekristenan sudah banyak dibukukan. Begitu pula di Indonesia, bilangan riset sudah membuat penelitian selama masa pandemi ini, membuat kuesioner yang dibagikan ke anak-anak muda di gereja. Tidak berbeda di Indonesia. Spiritualitas harus menjadi hal yang utama. Dan Tuhan menetapkan orang tua anak-anak itu yang bertanggung jawab untuk menanamkan benih-benih rohani, menanamkan iman pada hati anak. Bukan gereja, orang tua. Gereja yang mendukung orang tua. Nah, tentunya yang terakhir saya sebut sebagai dukungan. Yang dimaksud dukungan di sini adalah dukungan dari sekitarnya, khususnya dukungan dari kerabat misalnya. Kalau keluarga di timur ada keluarga besar, ada kekerabatan. Kalau orang Kristen ada jemaat, di mana dia tertanam, ada jemaat, ada orang-orang lain yang mendukung. Di gereja, hampir semua gereja ada kelompok komunitas kecil, ada yang menyebutnya kelompok sel, ada yang menyebutnya family community, ada yang menyebutnya family encounter, dan sebagainya. Apapun namanya, tapi jelas itu adalah kelompok orang-orang yang senantiasa berkomitmen satu dengan yang lain memberi dukungan. Nah, itu penting sekali. Itu penting sekali. Di gereja kami tanamkan kelompok kecil namanya FA, Family Encounter. Dan semboyannya adalah FA, memperkokoh keluarga. Ya, saya mempraktekkan di gereja, di jemaat, bahwa nilai paling tinggi di dalam bergereja adalah keluarga, bukan yang lain. Nah, sekarang kita masuk pada hal yang berkaitan dengan gangguan mental pada wanita. Di dalam daftar klasifikasi gangguan mental, tentunya ada banyak sekali gangguan mental jenis-jenisnya. Nah, saya akan mengkategorikan saja gangguan mental pada wanita yang sering dijumpai, yang sering memerlukan konsultasi dalam jumlah yang banyak datang ke klinik. Yang pertama adalah gangguan bipolar. Gangguan bipolar ini gangguan alam perasaan. Jadi gangguan bipolar ini gangguan yang terjadi pada seseorang yang perasaannya berubah-berubah. Satu periode dia dalam kondisi
seperti ada di tengah awan yang gelap. Rasanya hidup ini tidak bersemangat, kehilangan kepercayaan diri, tidak ingin bertemu dengan orang, tidak mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, selalu pesimis, bahkan tidak jarang memiliki pikiran untuk ingin mengakhiri hidup. Nah, orang seperti ini kondisinya sangat gelisah, ketakutan, kecemasan. Tapi pada periode yang berikutnya, dia bisa menjadi normal. Sesaat normal, kemudian periodenya kembali lagi menjadi kelam lagi. Atau ada juga yang tipenya tidak menjadi kelam tapi berubah, di mana periodenya menjadi semacam cerah sekali. Tapi cerahnya bukan cerah yang normal. Dia sangat tidak ada takutnya. Emosinya merasakan kegembiraan yang sangat tinggi. Rasanya tidak kepingin istirahat, tidak kepingin tidur, pengen terus mengerjakan hal-hal yang sebetulnya nggak perlu lagi dikerjakan, tapi dia terus nggak bisa berhenti. Kalau ibu-ibu ya keluar masuk di meja makan, ngatur makanan, kemudian makanannya dimasukkan lagi ke lemari, buka kulkas, lihat sayur, keluar lagi ke dapur, masak, masuk lagi, tengah malam tiba-tiba ingin belanja, datang ke Transmart, cari sayur, cari buah, dan seterusnya. Pernah ada seorang pasien saya, ibu-ibu, suaminya mengeluh karena setiap beberapa bulan istrinya minta beli kulkas lagi. Karena setiap kali belanja kulkas penuh, nggak penuh. Kalau dia nggak diikuti marah. Nah, di sini wanita ini mempunyai semangat terlalu tinggi. Kadang semangatnya down, kondisi emosinya down, kadang semangatnya up, kondisi emosinya juga up. Dan pada waktu up seolah-olah nggak bisa dikendalikan. Ya tentunya ini merepotkan bagi orang-orang di sekitarnya. Ini namanya bipolar. Nah, bipolar ini ada tipe 1. Biasanya yang tipe 1 itu yang up saja normal, kemudian up lagi normal. Di sini pria lebih banyak, pria dan wanita hampir sama jumlahnya. Nah, yang tipe 2 itu up, normal, down. Up, normal, down. Normalnya itu bisa agak lama, tapi bisa juga singkat. Bahkan up and down-nya itu bahkan bisa terjadi dalam sehari beberapa kali, bisa saja itu. Nah, di sini wanita lebih banyak, atau hampir sama dengan pria. Kalau yang tipe 2 lebih banyak wanita. Biasanya pada wanita yang mengalami bipolar itu biasanya pada usia 45-an ke atas, 5 menjelang 50 gitu, baru muncul bipolarnya. Episode yang lebih sering adalah episode pengalaman depresi. Artinya depresinya itu sering lebih panjang daripada maniknya. Yang up tadi, down-nya lebih panjang dari up-nya. Down itu disebut depresi, up itu disebut manik. Yang kedua adalah skizofrenia. Nah, skizofrenia ini kategori gangguan jiwa dalam klasifikasi yang disebut gangguan jiwa yang berat. Kalau skizofrenia, umumnya orang yang menderita skizofrenia harus mendapat perawatan kalau tidak bisa dipertahankan di rumah. Perawatan di rumah sakit. Bisa 3 minggu, bisa 3 bulan. Kemudian dia kembali di rumah. Kalau sakit, bawa lagi ke rumah sakit, dan seterusnya. Pikirannya kacau, bicara sudah tidak teratur, bicaranya juga ngelantur, susah diajak komunikasi, tindakan-tindakannya tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diterka, tidak bisa ditebak, dan sebagainya. Yang jelas, skizofrenia itu dia sering mendengar suara yang disebut halusinasi. Dia mendengar suara Tuhan, dia mendengar suara orang yang mengejek, dia mendengar suara orang yang mengancam, dia mendengar suara orang yang menyuruh untuk memerintahkan, menyuruh untuk bunuh diri, dan sebagainya. Ini skizofren. Dia merasa dirinya menjadi Tuhan Yesus, dan sebagainya. Kacau sekali. Nah, pada kondisi skizofren, pria dan wanita, atau wanita dan pria jumlahnya hampir sama.
Tapi umumnya seorang wanita yang mengalami skizofren itu onsetnya juga lebih lanjut. Biasanya di atas umur 25 atau 35. Dan biasanya pada wanita, kehidupan wanita yang kemudian menderita skizofren sebelum sakit, itu kondisinya, kepribadiannya lebih baik dibandingkan pada pria yang disebut fungsi premorbid. Begitu pula fungsi sosialnya lebih baik daripada pria. Dan umumnya perjalanan penyakit skizofren pada wanita, saya katakan lebih jinak. Artinya kekacauannya itu tidak sehebat kekacauan yang dialami oleh penderita skizofren yang pria. Yang berikutnya lagi yang disebut gangguan makan. Gangguan makan juga banyak ditulis di media-media sosial. Apakah itu anoreksia nervosa, apakah itu bulimia. Angka kejadiannya memang gangguan makan itu hampir sebagian besar yang mengalami wanita. Memang faktanya begitu. Pria jarang mengalami gangguan makan. Kalau anoreksia nervosa adalah seseorang yang merasa, saya katakan, merasa bersalah telah makan. Jadi setelah makan itu nyesel. Sehingga dia ketakutan kenapa sudah menelan makanan. Sehingga dia dia ketakutan untuk makan. Sehingga akhirnya dia menolak makan. Dia tidak punya perasaan pengen makan. Akhirnya dia sama sekali tidak butuh makan. Alasannya kalau anak-anak muda, alasannya mau langsing lah, takut nanti kegemukan dan sebagainya, macam-macam. Tapi biasanya berkaitan dengan pencitraan tubuh, takut kegemukan dan sebagainya. Sebaliknya bulimia. Kalau bulimia tadi yang saya katakan merasa bersalah makan. Jadi kalau sudah makan, makanannya dikeluarkan lagi. Itu bulimia. Tapi setelah keluar makan, dia kepengen makan lagi. Dan ada makanan-makanan tertentu yang dia sangat suka. Biasanya yang saya jumpai, makanan yang manis-manis seperti coklat, es krim, dan sebagainya. Berikutnya lagi adalah penyalahgunaan zat atau yang biasa disebut penyalahgunaan narkoba. Orang yang madap, nyandu, madap. Dia menggunakan opium atau narkotika atau candu. Dia menggunakan obat-obat yang biasa dipakai oleh dokter untuk mengobati, apakah itu obat bius, apakah itu obat penghilang rasa sakit, apakah itu obat yang biasa untuk tidur, apakah itu obat yang biasa untuk mengobati penderita-penderita gangguan mental yang disebut psikotropika. Pada penyalahgunaan zat, pada pria jauh lebih banyak, bisa sampai 2-4 kali. Termasuk di sini adalah orang-orang yang mengalami alkoholisme, juga ketergantungan pada vape. Nah, pada penyalahgunaan zat ini, pada orang-orang wanita yang mengalami depresi, mengalami bipolar, seringkali lebih mudah kemudian menjadi penyalahguna zat. Nah, yang terakhir, gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian adalah gangguan yang berkaitan dengan ciri-ciri karakteristik seseorang pada waktu orang itu harus menyesuaikan diri dengan situasi atau dengan keadaan dalam hidup sehari-hari. Dan penyesuaian ini tidak menimbulkan suasana yang tadi disebut dalam ciri-ciri mental yang sehat. Artinya dia menyesuaikan dengan cara yang salah, tapi dia tidak pernah merasa bersalah. Itu biasanya ini disebut gangguan kepribadian. Yang paling sering dibicarakan orang adalah gangguan yang disebut psikopat. Dia melakukan pelanggaran tapi tidak merasa melanggar. Dia memakai segala macam alasan bahwa apa yang dilakukan tidak melanggar. Saya kira banyak pemimpin-pemimpin karismatik yang kita lihat, tokoh-tokoh masyarakat, itu kalau dilihat selintas sepertinya orang-orang itu ada ciri-ciri gangguan kepribadian ini. Tapi apakah betul dia mengalami gangguan kepribadian, saya kurang tahu. Tapi kalau ciri-cirinya sebagian mirip. Psikopat. Tahu itu nggak boleh, tapi dia malah melakukan dan dia bangga bisa melakukan karena dia menghimpun pengikutnya dan sebagainya.
Pemimpin-pemimpin agama juga banyak yang seperti ini. Sama di gereja juga bisa saja hal-hal gangguan kepribadian itu terjadi. Gangguan kepribadian tentunya jenisnya banyak ya, jenisnya banyak. Saya tidak akan ungkapkan di sini. Nah, jenis yang seringkali dialami oleh wanita, wanita lebih banyak mengalami itu yang disebut borderline personality disorder, gangguan kepribadian borderline. Ini ada kriterianya. Nah, orang-orang yang mengalami gangguan kepribadian borderline ini sangat sulit untuk menyesuaikan dengan keadaan, misalnya tempat kerja, misalnya dalam keluarga, rumah tangga, membangun hubungan yang sehat dengan sesama, sangat sulit. Dia hanya bisa membangun hubungan dengan orang-orang tertentu yang umumnya dia dapat manipulasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Juga kepribadian yang disebut histrionik. Kepribadian histrionik adalah kepribadian di mana seseorang kalau dia mengalami situasi yang bagi dia terlalu mengancam, membahayakan, menurut dia ini membahayakan, termasuk menakutkan, tiba-tiba dia bisa berperan sebagai orang lain, atau tiba-tiba dia bisa pingsan, atau tiba-tiba dia bisa kejang, dan sebagainya. Nah, yang saya sebut kepribadian antisosial itu pada pria memang lebih banyak daripada wanita. Termasuk psikopat tadi, juga kepribadian narsisistik, obsesif kompulsif itu pria lebih banyak pada wanita. Sekarang saya masuk pada lebih spesifik lagi, yaitu wanita dan depresi, karena ini jumlah yang paling besar yang dialami oleh wanita. Di antara jenis-jenis gangguan mental tadi, yang paling banyak adalah depresi. Nah, wanita dan depresi, mengapa pada wanita lebih banyak mengalami depresi? Tadi sudah saya katakan sehubungan dengan peran wanita, sehingga tidak proporsional. Tetapi di sini saya menyampaikannya lebih spesifik. Yang pertama ada kerentanan biologis. Artinya ada sistem hormonal yang dimiliki, yang terdapat pada wanita, yang rentan untuk membuat wanita mengalami depresi. Kemudian ada peristiwa reproduksi. Tadi sudah saya katakan. Wanita mengalami haid, wanita hamil, wanita menyusui, ada masa nifas, dan sebagainya. Kemudian ada faktor-faktor lain, yaitu faktor psikososial. Umumnya adalah cara pandang terhadap wanita. Umumnya secara sosial, wanita itu masih dipandang atau dianggap tidak setara dengan pria. Padahal Alkitab mengajarkan kita di hadapan Allah, wanita dan pria sama. Tidak ada wanita, tidak ada pria sama. Yang berbeda adalah perannya. Tujuan untuk diciptakan. Peran dan fungsinya. Itu yang berbeda. Yang berbeda. Tapi di masyarakat sekarang ini, wanita ditempatkan di tempat atau posisi yang rentan. Selalu menjadi korban. Misalnya KDRT dan pelecehan dan sebagainya. Human trafficking dan sebagainya. Nah, faktor risiko apa yang bisa menimbulkan depresi atau kecemasan pada wanita? Yang pertama adalah kekerasan. Dan umumnya kekerasan terhadap wanita itu terjadi di lingkungan rumah tangga, umumnya. Walaupun bisa saja terjadi di lingkungan luar rumah. Misalnya terjadinya pemerkosaan, terjadinya pelecehan, dan sebagainya. Yang kedua adalah status sosial ekonomi. Wanita rentan mengalami masalah dengan masalah finansial. Jadi artinya wanita itu melihat faktor ekonomi atau faktor uang, faktor keterpenuhan, bagaimana dia dipenuhi kebutuhan finansial, kebutuhan uangnya supaya bisa menyelenggarakan rumah tangga ini, itu menjadi beban yang dirasakan secara subjektif lebih berat. Sehingga status sosial ekonomi yang dialami wanita dalam sebuah rumah tangga itu memberikan tekanan yang lebih besar daripada yang dialami oleh pria. Walaupun pria kebanyakan
sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut. Tapi kekhawatiran wanita itu biasanya dirasakan lebih berlebihan, sehingga kemudian bisa menimbulkan gangguan kecemasan, depresi. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab wanita sebagai seorang ibu dalam pengasuhan. Karena di dunia ini, di dalam keluarga, pengasuhan itu masih terjadi unbiblical. Seolah-olah yang bertanggung jawab terhadap anak-anak itu adalah perempuan, wanita, ibu. Padahal tidak. Kepala keluarga laki-laki. Laki-lakilah yang menjadi sumber, termasuk yang bertanggung jawab. Laki-lakilah harus menjadi apa? Kalau saya membayangkan menjadi jangkar. Jadi yang menjaga suasana rumah itu tidak menjadi kacau, tidak menjadi chaos, tidak menjadi carut-marut. Laki-laki yang bertanggung jawab, tidak goncang, tidak goyah, tidak larut dan sebagainya. Nah, karena seringkali terjadi malefisien, suatu kondisi yang tidak proporsional peran laki-laki, maka wanita harus menjalankan peran ganda dan sebagainya. Nah, kondisi inilah yang bisa menimbulkan tekanan-tekanan psikososial sehingga bisa menyebabkan depresi dan kecemasan lebih mudah dialami wanita. Berikutnya adalah peristiwa atau masalah reproduksi, kehidupan reproduksi yang terkait dengan gangguan mental pada wanita. Sebetulnya tadi saya sudah sebut, mulai dari menstruasi, di mana menstruasi itu ada siklusnya tiap bulan, tadi sudah saya katakan, ini menjadi beban. Ada infertilitas, di mana wanita itu tidak mampu untuk memiliki keturunan, ada kehamilan, ada periode nifas, periode setelah melahirkan 40 hari, ada transisi dari wanita yang produktif masuk ke menopause, kemudian masa produktivitasnya telah berakhir, termasuk di sini perimenopause. Kemudian ada kalanya karena wanita mengalami gangguan hormonal, maka harus dilakukan terapi hormonal. Nah, pada waktu melakukan terapi hormonal, tentunya dipertimbangkan apakah terapi hormonal itu bisa mengakibatkan masalah-masalah mental, gangguan mental pada wanita itu. Nah, di sini perlu kehati-hatian dari dokter yang memberikan terapi. Masih berkaitan dengan gangguan mental, saya membahas di slide ini kaitannya dengan premenstrual syndrome, PMS, atau yang biasa disebut di dalam buku literatur premenstrual dysthymic disorder. Menggunakan kata dysthymic karena ada ciri-ciri depresi. Jadi menjelang menstruasi, wanita itu ada perubahan mood, perubahan alam perasaan. Nah, di sini ada dua kelompok gejala pada PMS atau PMDD, gejala psikologis dan fisik. Nah, bisa dilihat dari daftar kelompok gejala ini, gejala psikologisnya adalah depresi, tadi sudah saya sebut, emosi yang tidak terkontrol atau irritable, emosi yang mudah terangsang, mudah marah, kemudian labilitas afektif, alam perasaan yang berubah-berubah, kemudian kegelisahan, kecemasan, sensitif terhadap penolakan, gampang tersinggung, berpikiran negatif, dan sebagainya. Konsentrasi yang buruk, sulit membuat keputusan, ada rasa tidak sanggup, merasa kewalahan, dan ada yang sampai mengalami menarik diri dari lingkungan, menarik diri dari relasi sosial, dari pergaulan. Ini gejala yang sering terjadi pada wanita-wanita sedang mengalami premenstrual syndrome atau premenstrual dysthymic disorder. Tentunya kalau siklus menstruasinya ini telah selesai, gejala ini akan menjadi hilang. Nah, pada PMS atau PMDD juga ada gejala-gejala fisik seperti apa yang saya tulis di sini. Kita bisa perhatikan infografis ini hubungan antara menopause dan depresi. Jadi antara gejala fisik dan gejala psikologis pada wanita yang mengalami premenstrual syndrome itu saling berkaitan.
Kita bisa lihat di lingkaran yang abu-abu muda ke arah putih, depression, abu-abu tua. Nah, ada lingkaran yang di tengah. Yang kemudian lingkaran yang di tengah itu yang seringkali kemudian muncul sebagai keluhan utama. Susah berkonsentrasi, tidak mempunyai tenaga, rasanya males ngapa-ngapain, kesulitan tidur, berat badan berubah, libido atau dorongan seksual juga berubah, dan seterusnya. Jadi saya harap wanita-wanita bisa memahami situasi ini, dan menurut saya yang terbaik, yang paling sehat adalah bisa menerima keadaan ini. Kalau wanita bisa memahami dan menerima, jauh lebih mudah menyesuaikan dengan situasi tersebut. Apa yang dikatakan Alkitab tentang kondisi yang kita alami, tentang keadaan yang kita alami, tentang tekanan-tekanan yang kita hadapi, tentang stres yang harus kita hadapi. Di dalam Galatia 2 ayat 20, Rasul Paulus mengatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti ini ada suatu perubahan cara pandang setelah Rasul Paulus menjadi murid Yesus, pengikut Kristus. Beda sekali dengan pandangan sebelumnya, dia belum bertobat dan belum percaya pada Tuhan Yesus. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging, dia masih menyadari hidupnya itu masih di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Ya, jadi dia hidup di dunia, dia masih hidup di dalam daging, tetapi dia mempunyai iman bahwa Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus itu begitu mengasihi dia. Karena Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya untuk dia, menebus dosa dia. Nah, cara pandang Rasul Paulus ini menurut saya sangat membekali Rasul Paulus dalam menghadapi situasi kehidupannya yang kita bisa baca, kita bisa ikuti, kita bisa pelajari di Alkitab. Seperti apa penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus? Seperti apa stres yang pernah dialami oleh Rasul Paulus? Seperti apa orang-orang mencemooh, mengejek, menghina, mengancam. Itu semua telah dihadapi oleh Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, mungkin nggak ada orang lain yang pernah menghadapi seperti dia. Tapi dia punya cara pandang atau inner world, dunia dalam Rasul Paulus, cara pikir Rasul Paulus, attitude Rasul Paulus, mempunyai dasar yang seperti ini. Oleh karena itu di bagian yang lain, Roma pasal 5 ayat ke-5, Rasul Paulus bersurat kepada jemaat di Roma, mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Rasul Paulus memiliki sebuah pengharapan, dan adanya pengharapan di dalam Kristus, itu yang membuat dia tidak mudah kecewa. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi dia mengalami kuasa Allah oleh pekerjaan Roh Kudus yang selalu memberikan kepastian, kekuatan, penghiburan, tuntunan, bimbingan. Sehingga iman dia tidak menjadi lemah. Dalam menghadapi keadaan, otot-otot imannya makin kuat, makin kuat, makin kuat. Karena dia memiliki pengharapan dan itu tidak mengecewakan. Intinya, saya akan tutup. Ada pengharapan, hope. Karena Paulus mempunyai prinsip pembenaran adalah iman percaya dalam Kristus. Dosa-dosa diampuni. Kemudian menghidupi hidup yang baru. Itu ada catatan ayat Roma 5 ayat 5-11. Dan Rasul Paulus melihat dan menghadapi hidup saat ini dengan damai. Nah, karena dia mempunyai cara pandang yang tepat, yang benar, maka hidup ini menjadi damai. Damai bukannya tidak ada masalah. Damai karena dia mampu menghadapi bersama Kristus dan mengalami kuasa Roh Kudus. Dan dia melihat dan menghadapi hidup saat ini dalam kasih karunia dan dalam sukacita di dalam pengharapan. Puji Tuhan, saya kira itu yang saya sampaikan.
Dan saya akhiri dengan slide terakhir, where there is no hope in the future, there is no power in the present. Dengan kata lain, kalau kita nggak mempunyai pengharapan dalam Kristus, maka kita tidak mempunyai keberdayaan untuk menghadapi situasi yang kita hadapi sehari-hari. Tuhan memberkati. Selamat sore Ibu-ibu sekalian. Saya kembalikan pada yang memimpin acara ini. Terima kasih. Tunggu. Terima kasih banyak, Dokter. Waduh. Ya. Aduh, semua sudah dilengkapi ya. Sekarang boleh tanya jawab, Dokter? Ya, silakan. Silakan. Yuk, ada nggak yang mau tanya kepada dokter? Silakan. Siapa yang mau nomor 1? Dokter, saya Hawai. Selamat sore. Thank you untuk acara ini. Saya ingin nanya, ini ada satu anak remaja, itu umur 12 ke 13 kalau nggak salah ya. Kondisinya ini anak setiap makan tuh selalu muntah, dokter. Apakah ini ada hubungannya dengan salah satu informasi yang sudah kita bahas sore hari ini? Anaknya perempuan atau laki? Perempuan. Ya, sebaiknya dicek dulu ke dokter anak atau ahli penyakit dalam, bisa tidak menemukan sebab muntahnya. Artinya secara physically. Karena muntah itu kan banyak penyakit yang gejalanya muntah. Jadi tidak langsung psychologically atau psychiatrically. Kalau secara fisik dicek lab semua lah. Ternyata tidak ada masalah, semua sehat, ya langsung saja ke psikiater anak. Sudah begitu aja jawabannya. Ya, tidak menduga-duga. Ya, anak itu segera ditolong karena di umur-umur seperti itu kalau menghadapi tadi muntah itu kan antara dia nyesel makan terus dimuntahkan atau memang perutnya kembung terus muntah, itu kan tidak tahu. Kalau memang betul muntahnya berkaitan dengan cara berpikir yang kemudian dia gelisah karena cara berpikir yang tidak adaptif, maka itu segera ditolong. Yaitu termasuk bulimia. Baik. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Ya. Thank you. Ada yang lain yang mau tanya? Ruth, saya ya? mau tanya. Siapa? Belum dibuka itu. Siapa? Mega. Megawati. Oke, Mega, silakan. Ya, selamat sore Dokter Dwijo. Ya, selamat sore Bu Mega. Ya, saya Megawati, usia saya 47 tahun. Dokter, selama pandemi ini, rasanya saya itu merasa mudah lelah dan perasaan tuh lebih sensitif gitu ya. Jadi kayaknya suami, misalnya kita ngomong sama suami, terus dia nggak mudeng, rasanya ulang lagi, terus dia masih nggak mudeng, rasanya mau marah gitu ya. Nah, ini saya mau tanya, apakah ini termasuk saya sudah mau memasuki gejala menopause, gitu dok? Terus usia berapa sih sebenarnya itu menopause itu, gitu? Kemudian bagaimana ya dokter? Ini kan dokter sudah beritahu kalau orang memasuki masa menopause itu harus penerimaan diri gitu ya, terima aja gitu. Nah, selain itu apa sih advice dari dokter supaya maksudnya kita masuki masa menopause ini kita lebih ya ada damai sejahtera gitu ya dok ya. Itu pertanyaan dari pribadi buat saya. Kemudian yang kedua, saya kan punya 2 orang anak. Yang satu putri, usianya tahun ini 23 tahun. Nah, dia kan mengambil jurusan dok. Nah, kadang dia itu kan terlalu sibuk tuh dengan organisasi AMSA-nya. Dia di AMSA Indonesia. Jadi dia suka kalau mau ujian itu masih sibuk meeting. Jadi saya kan bilang dia, ayo belajar. Udah mama nggak usah ngomong-ngomong belajar terus. Aku tuh lagi stres. Nah, jadi bagaimana ya dok sebagai seorang ibu tuh supaya bijaksana gitu loh. Dokter kan dokter kejiwaan juga gitu. Jadi supaya dia bisa lebih tenang, tapi dia bisa memanage waktu. Saya harus advice-nya bagaimana. Itu aja dokter, terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan yang baik ya.
Yang pertama tadi berkaitan menopause ya. Wanita menopause memang tidak pada usia yang sama, bervariasi karena itu tergantung dari keadaan hormonal yang dialami atau yang terdapat pada diri wanita. Tetapi umumnya ya menopause itu umumnya pada wanita usia pertengahan ke atas. Ya, mungkin Ibu Mega kalau anaknya sudah umur berapa tadi dikatakan 23 tahun, mungkin Ibu Mega umumnya paling tidak sudah menjelang 50 ya kan. Ya siap-siap aja untuk menopause. Ya siap-siap, tapi belum tentu sekarang ini sudah menopause. Nah, kalau dikatakan sekarang di masa pandemi ada perubahan kehidupan emosi, ya menurut saya mungkin ini akibat penyesuaian dengan keadaan pandemi, sering ketemu, nggak bisa kemana-mana, pikirannya kurang leluasa karena nggak bisa ke sini, nggak bisa ke sana, nggak bisa ngabisin uang ke gelodok atau apa begitu kan? Jadi mampet aja gitu kan? Terus melihat suami juga mungkin keadaannya juga sama. Ya banyak perubahan yang terjadilah di masa pandemi. Nah, apakah keluarga ini sudah pernah membicarakan, Bu Mega sama suami sama anak yang sudah menjelang dewasa membicarakan masa pandemi ini apa sih yang kita rasakan masing-masing? Ya, kan mesti sharing dong. Masa pandemi ini bagi suami seperti apa sih yang dialami, bagi istri, bagi anak-anak. Terus di kondisi yang seperti sekarang yang terbaik yang bisa kita lakukan di rumah supaya masing-masing kondisinya tidak sampai tambah cemas, tambah takut, bisa saling memperkuat, bisa saling mengisi apa yang sebetulnya perlu dilakukan. Ya kan? Tapi yang paling penting menurut saya, di masa yang tanda kutip seperti orang berlayar dan orang berlayar nakoda, kemudian mengalami cuaca buruk, gitu kan? Ya susah untuk melihat bintang, misalnya begitu kan? Padahal gelombang laut kondisinya tidak baik, gelombang tinggi. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pelaut atau nakoda? Harusnya kan dia merasa lebih bisa mengendalikan perahu dan isi perahu itu kalau dia punya kompas, punya petunjuk arah, mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Dia pasti tahu kapal ini harus berlabuh di mana. Tempat berlabuhnya itu arahnya ke barat atau ke timur. Kalau mestinya ke barat, dia berlayarnya menghadapkan ke timur kan malah tambah jauh. Nah, sebetulnya kompas yang dipakai oleh keluarga Bu Mega itu apa? Punya kompas nggak? Kompasnya apa? Kalau saya sih kompasnya dengar suara Tuhan aja kan. Baca Alkitab, mengerti kehendak Tuhan. Tuhanlah jalan hidup dan kebenaran. Jadi kalau kita belajar dalam situasi pandemi ini belajar tetap mencari apa yang Tuhan kehendaki untuk keluarga masing-masing, sharing, dan kita menempuh jalan seperti yang Tuhan kehendaki. Kita tahu apa yang harus diprioritaskan tentunya. Apa yang Tuhan mau dalam suasana ini yang harus kita dahulukan. Apa yang Tuhan mau. Kenapa pandemi ini kok tidak selesai-selesai? Apakah Jakarta yang sudah tambah kasusnya tinggal 300, biasanya 1.200, 2 hari terakhir ini menurun drastis, apakah kemudian akan menjadi 0? Kan tidak ada orang tahu. Apakah pandemi COVID ini akan berakhir 1-2 tahun ke depan juga tidak ada yang tahu. Berharap tahun ini berakhir, tapi kepastiannya tidak ada yang tahu. Kan lebih baik kita ikut kompas saja. Kita jalani hidup dengan kompas yang ada. Buat saya si pandemi tetap sukacita saja. Tidak ada masalah, pandemi ya pandemi. Walaupun suasananya berbeda dengan bukan pandemi. Ya, karena paling tidak dengan masa pandemi ini harusnya orang lebih memprioritaskan Tuhan. Kalau ada orang yang di masa pandemi pun masih melupakan Tuhan, saya orang Jawa, saya mengatakan itu kebangetan. Itu kebangetan. Kalau menurut saya itu, ya. Jujur saja, saya nggak sungkan saya mengatakan. Itu orang Kristen yang kebangetan. Ya, dia masih egois. Saya nggak berani mengatakan dia tidak hidup baru, tapi dia masih egois. Jadi otot-otot imannya tidak bertumbuh, tidak berkembang.
Di masa pandemi inilah kesempatan yang baik untuk memperkuat dan menumbuhkan otot-otot iman kita. Karena masa yang akan datang menurut Alkitab, itu masa yang pasti lebih sulit. Alkitab tidak pernah mengatakan menjelang kedatangan Tuhan itu masalahnya menjadi masa-masa yang lebih mudah. Tidak. Terutama lebih sulit itu sebagai orang Kristen, maksud saya begitu. Lebih sulit itu untuk menjalankan kehidupan berdasarkan iman Kristen kita. Kalau kita nggak menjalankan iman Kristen, ya mungkin nggak sulit-sulit amat. Paling sulit-sulit karena dolar naik turun lah, kira-kira begitulah. Iman Kristen kan tidak diukur pakai dolar, kan? Paham ya, Bu Mega ya? Nah, mengenai kemudian yang kedua tadi mengenai apa? Mengenai anak kedokteran usia 23, aktif ikut AMSA. AMSA itu Asosiasi Medical Student Asia. Jadi dia udah tingkat kepemimpinannya sudah masuk di level leaders di Asia. Menurut saya anak ini luar biasa. Kalau saya melihatnya ya, saya nggak jadi orang tuanya, tapi saya respect sekali. Anak saya yang pertama dokter, sekarang juga psikiater anak juga. Dulu waktu di kedokteran juga ikut AMSA. Ikut menjadi panitia, ikut menjadi host waktu kongres AMSA di Bali dan sebagainya, menolong orang yang mau tenggelam dan sebagainya. Ya, jadi saya ngalami juga. Dia ke Bali berapa malam lah. Ya tentunya ke Bali ya ke Bali. Saya nggak mikir dia kalau ke Bali harus belajar. Kan bingung. Orang lagi ngurusin orang lain kok suruh belajar. Ya ibunya ya ngerti lah. Kalau orang organisasi itu kan ngurusin orang lain, nggak buka buku lah. Ya beri kesempatan untuk belajar. Karena ngurusin orang lain itu juga proses belajar. Nah makanya kan, jadi orang tua itu yang penting tahu prioritas untuk menjadikan anak itu apa. Ibu minta anak itu hanya belajar, tapi nggak pernah punya pengalaman melayani orang. Apa begitu? Padahal Alkitab mengatakan kasihilah sesamamu sebagaimana mengasihi dirimu sendiri. Jadi ayo mulai sekarang kita belajar yang kecil-kecil dulu lah. Apa yang Tuhan omong itu yang kita lakukan lah. Apa yang Tuhan harapkan kita lakukan. Saya sering ngomong sama jemaat yang saya sendiri bimbing mereka. Kamu berdoa sampai keluar air mata. Tuhan kabulkan doamu. Kamu ngerti nggak kalau sudah Tuhan kabulkan, maksud Tuhan itu apa kok mengabulkan doamu? Semua melomo aja. Ngertinya cuma dia doanya sudah dapat ya sudah. Dia pikir lega seneng. Pasti ada tujuannya Tuhan lah. Banyak orang berdoa minta anak. Setelah diberi anak, terus tujuan Tuhan apa setelah dapat anak? Kan mesti tahu lah. Iya kan? Minta uang, dapat uang. Setelah Tuhan memberkati dengan uang, mau Tuhan apa dengan berkat uang? Minta jodoh, dapat jodoh. Setelah kasih jodoh, mau Tuhan apa? Kan kita harus hidupnya, kompasnya kan mau Tuhan. Ya, singkat aja saya jawabnya begitu. Ya, terima kasih dokter, sangat memberkati. Terima kasih. Wah, udah cerah ya Mega. Ada yang lain? 1-2 orang lagi lah ya, dokter sibuk nih. Di teks ini ada yang bertanya Bu Livi. Coba ngomongin aja Bu Hawati. Kita bacain ya. Selamat sore, terima kasih dokter untuk edukasinya. Saya mau tanya tentang borderline disorder. Ada ayat firman Tuhan atau konteks yang di Alkitab yang perlu direnungkan lebih lanjut untuk proses pertobatannya? Ini adalah pertanyaan dari Ibu Esther Roh. Oh ya, jadi pertanyaannya borderline personality disorder itu perlu bertobat enggak? Menurut Ibu Esther perlu bertobat. Memang salahnya apa dia borderline personality disorder? Dosanya apa? Masa orang sakit jiwa terus kemudian dipojokkan dia pasti ada dosa jadi sakit. Kan cara pikirnya kan nggak seperti cara pikir Kristus. Saya nggak pernah melihat Kristus itu memojokkan seseorang. Selama saya belajar mengenal Kristus, saya juga tidak pernah merasa dipojokkan oleh Kristus, nggak pernah. Merasanya selalu ditolong, selalu dihibur, selalu dikuatkan, selalu dituntun, kan begitu. Nah, demikian juga kita dalam membimbing orang dengan borderline personality disorder. Jadi yang penting bukan mencari ayat untuk membuat dia bertobat. Yang penting bukan menginjil ke dia.
Ya, kalau saudara menginjil ke dia, ya nggak salah sih, enggak ya. Namanya menginjil itu kan baik ya. Kapanpun kita punya kesempatan, kita bisa melakukan itu, mengabarkan firman. Tapi kan lebih baik kalau menginjilnya itu kita gunakan untuk menolong. Artinya menolong itu bagian dari menginjil. Karena di dalam Kolose 1 ayat 28 kan jelas Rasul Paulus katakan, Injil lah yang diberitakan. Aku memberitakan Injil. Ya, pada waktu aku menasehati dan sebagainya. Ya. Jadi kalau ayat khusus tahu saya tidak ada. Kalau mau pakai ayat, ya tadi yang saya kutip tadi, itu ayat tadi multi purpose. Ayat tadi bisa dipakai untuk semua keadaan, seperti yang Paulus katakan. Baik di Galatia 2 maupun di Roma pasal 5, itu sederhana sekali. Ya. Intinya orientasinya kepada hidup ini dibangun atas dasar iman kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang kita alami, apa yang kita maknai di dalam hidup dengan iman pada Tuhan Yesus. Nah, Paulus memaknainya, hidupku bukannya aku lagi. Nah, kalau seorang borderline personality disorder sudah paham hidupnya bukan aku lagi, tapi Kristus. Wow, mujizat terjadi. Nah, tapi bikin paham itulah perlu ilmu konseling, perlu ilmu terapi yang nggak terlalu sederhana. Ya, kalau orang paham, nggak mungkin dia akan mengalami borderline personality disorder. Nah, sebab itu tadi saya, kalau ibu-ibu perhatikan, saya tadi lebih menekankan supaya orang nggak mengalami borderline personality disorder dari kecil, dari toddler, dari preschool. Anak itu sudah paham tentang kebaikan Allah, sifat-sifat Allah. Mungkin sosok Allah buat dia belum tentu paham, tapi sifat-sifat Allahnya sudah paham. Siapa yang membawakan sifat-sifat Allah bagi anak? Tentunya orang tuanya, khususnya bapak. Makanya di semua buku ditulis, kalau bapak tidak berfungsi, resiko besar kelak kemudian hari. Resiko besar, kalau bapak tidak berfungsi. Nah, ayo, ibu-ibu dorong ayah-ayahnya mulai belajar menjadi bapak. Jangan ngomel-ngomel, marah-marah ke bapak. Jangan, ini tambah ribut lagi. Ayo belajar, kamu mau belajar boleh hubungin saya. Bapak-bapak kayak pemberi dikumpulin, Zoom sama saya. Nanti sama Pak Pendeta, sama Musa bisa dikasih tahu. Pantau di situ atau Musa kasih tahu. Itu Pak Dwijo bersedia. Kalau nggak salah ke pemberi saya pernah bimbing. Kalau nggak salah ya, tapi yang bukan ada di tengah kota itu, tapi yang ada di mana itu waktu lupa saya. Kelapa Gading atau Pluit itu saya lupa. Ada kayak pemberi yang cabang di mana itu ya? Yang ada gedungnya Kelapa Gading ya. Ada. Pernah saya pernah diminta untuk bicara berseri. Jadi semacam itu namanya BSK, Bapak Sepanjang Kehidupan. Jadi 6 modul dibawakan untuk bapak-bapak. Saya pernah. Bagus. Ya. Ya, di sini juga ada ketua kaum pria nih, bisa dicatat ya. Ya. Ya kalau membutuhkan. Saya mau tanya Pak sedikit Pak. Ya. Saya suka perhatiin Pak, orang stres ya di keluarganya. Saya juga nggak tahu apakah itu ada keturunan apa tidak ya Pak. Ya, sebagian gangguan mental itu memang ada kaitannya dengan gen. Jadi gen yang paling banyak diwariskan ke anak yang menimbulkan gangguan yang tergolong gangguan mental itu pada anak-anak. Anaknya nggak bisa diem, anaknya nggak bisa duduk lama, apa yang disebut anak ADHD. Nah, itu risiko pewarisannya hampir 0,8 sekian, jadi tinggi sekali. Itu lebih tinggi dari risiko misalnya orang hipertensi, orang tuanya hipertensi, anaknya hipertensi, orang tuanya kencing manis, anaknya kencing manis. Itu masih nggak setinggi kalau ADHD. Itu contohnya. Kemudian skizofrenia yang tadi saya sebut. Kemudian kecemasan. Kemudian gangguan bipolar. Ya, hampir semuanya lah. Hampir semuanya memang ada kaitannya dengan riwayat keluarga yang menderita penyakit yang sama. Tapi itu hanya risiko kan. Nah, kenapa ada yang berisiko tidak sakit, ada yang risikonya kecil sakit? Yaitu interaksi antara faktor pembawaan yang disebut predisposisi dengan kemudian faktor perkembangan hidup atau yang disebut faktor
edukasi atau faktor pola asuh, ya, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan manusia. Kemudian ada satu lagi yang namanya faktor pemberat atau pencetus. Nah, 3 faktor itu yang kemudian mewujudkan otaknya mengalami disruptif sedemikian rupa, kemudian sakit. Jadi sakit jiwa itu sebetulnya sakit otak. Otaknya yang sakit, bukan jiwanya, otaknya. Sering orang ngebayangin, oh sakit jiwa, sakit mental itu, oh mentalnya, jiwanya, terus ini kaitannya sama setan. Enggak juga. Ya bisa orang sakit jiwa, bisa dipakai oleh setan menjadi tempat kediamannya, bisa juga. Tapi sebetulnya penyakit itu tidak berbeda dengan penyakit-penyakit fisik yang lain. Cuma produk yang sakit otak. Otak itu kan produknya ada yang namanya motorik. Kalau motorik, bagian otak motorik sakit, dia lumpuh, kelihatan. Itu dokternya dokter ahli saraf. Ya kan? Kemudian di otak itu ada pembuluh darah pecah, kemudian orangnya lumpuh, orangnya nggak bisa ngomong. Itu namanya stroke. Dokternya juga dokter saraf. Tapi waktu stroke, dia jadi marah-marah. Nah, produk marah-marah itu produk mental. Karena otak bagian depannya sudah mengalami masalah. Makanya selain dirawat dokter saraf, dirawat psikiater. Tapi tidak stroke, tidak ada yang bagian motoriknya tidak ada yang rusak, tapi dia tiba-tiba sedih. Nah, berarti di scanning ya, di MRI otaknya nggak ada yang secara struktur nggak ada yang cacat, nggak ada yang rusak, nggak ada yang defek. Tetapi secara fungsional bagian otak yang memproses informasi itu tidak berjalan normal. Yang memproses informasi itu yang memproses apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, apa yang dia pikir, itu diolah, ngolahnya sudah nggak normal. Seperti ibu masak, walaupun semua sayur, semua bumbu itu semua betul, tapi kalau ngolahnya salah kan juga masakannya jadi rusak. Nah, itu namanya gangguan fungsional. Nah, itu kebanyakan gangguan mental seperti itu. Ya, thank you dokter. Ya. Oke, Dokter, terakhir, one more. Di teks. Siapa? Ruth ya? Ibu Indah. dokter. Ibu Indah. Hah? Ya. Ayo, siapa? Cepat ngomong, langsung keluarin suara. Apa dokter, kita menghadapi pasien saudara yang sedang ada psikosomatik gitu dokter. Iya. Pak. Iya, iya. Misalnya kalau dia nggak rasa sakit, tapi dia pikirannya pengennya ke dokter psikiater aja gitu. Misalnya kalau udah ke dokter psikiater disuruh ada sedikit penyakit, misalnya ada tulangnya ada sedikit, disuruh fisioterapi, dokter bilang 3 hari sekali, tapi dia mintanya tiap hari. Bagaimana gitu caranya kita menghadapinya, bagaimana dokter? Misalnya mau minta minum obat tidur terus gitu aja, padahal mungkin dia nggak perlu obat tidur gitu. Ya, ya tentunya orang seperti itu, menurut saya dari cerita Ibu Ruth ini, orangnya mengalami kecemasannya tinggi. Tapi kecemasannya itu tidak diungkapkan dengan perasaan cemas yang berlebihan, tapi diungkapkannya dengan bentuk kecemasan terhadap penyakit yang mungkin dia akan alami. Jadi keluhannya selalu takut sakit, kan begitu. Tapi itu sebetulnya adalah dasarnya kecemasannya. Dia harus ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip menangani gangguan kecemasan. Jadi seharusnya kalau ke dokter, ya dokter mestinya tahu, itu kan, bagaimana menghadapi orang dengan gangguan kecemasan. Tapi dia bukan gangguan kecemasan yang menyeluruh, bukan GAD. Dia mungkin bisa yang disebut psikomatik atau yang biasa disebut sebagai somatoform disorder atau biasa yang disebut gangguan fisiologis berdasarkan psikologis atau gangguan psikofisiologis gitu kan. Jadi macam-macam namanya, tapi intinya dia memang cemas. Nah, orang cemas itu intinya kan tidak punya rasa aman. Yang namanya takut itu kan tidak aman. Ya kan? Mungkin Ibu Ruth
Ingat atau lupa? Coba kita urut. Kita urut apa? Manusia berdosa, terpisah dari Allah. Betul kan? Awalnya kan dari situ. Iya, manusia berdosa, akibat dosa terpisah dari Allah. Oh, terpisah dari Allah itu sudah takutnya bukan main. Saya baca di Alkitab itu, waduh, belum lagi Allah menetapkan, kamu akan sakit bersalin, kamu akan kerja pakai keringat, mencangkul, susah. Waduh, jadi memang takut itu bagian dari kehidupan yang sudah terpisah dari Allah. Paham, Bu? Ya. Jadi nyangkut hubungannya dengan Tuhan. Begitu nyangkut hubungan dengan Tuhan, langsung nyangkut hubungan dengan diri sendiri. Karena dia sudah terpisah dari Allah, yang dirasakan itu takut, gitu kan. Adam dan Hawa itu kan lari aja, pengen sembunyi, nggak tahu gimana cara nutupinya. Ya pakai daun coba ditutupi. Allah mengatakan nggak mungkin, kamu nggak mungkin nutupi ketakutanmu kalau bukan aku yang nutup kamu. Makanya pakai simbol, pakai kulit yang harus diambil dari binatang, harus menyembelih, ada darah. Itu kan sudah simbol. Yesus yang akan menyelesaikan, kan begitu. Yesus Allah menjadi manusia. Darah Yesus menebus dosa kita. Kita diperdamaikan dengan Allah. Betul kan? Betul kan? Iya kan? Ya, betul. Tapi kondisi yang seperti Paulus tadi katakan, kondisi yang masih dalam daging, yang akibat dosa tadi kan sudah menyebabkan cacat. Ngerti? Cacat. Akibat dosa. Dosanya hilang, tapi akibatnya kan terlanjur sudah dialami. Cacatnya kan tetap ada. Tapi dosanya sudah diampuni, ya. Iya, dosanya. Makanya ini kita hidup juga harus sadar. Kita ini ada cacatnya. Cacat kita harus kita perbaiki. Paling tidak kita sadari. Jangan sampai cacat ini jadi masalah baru lagi. Ya kan? Maksud saya cacat itu begini. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa, terpisah dari Allah, dia selalu punya pikiran begini. Punya pikiran, rasa tidak aman. Sebab itu, cenderung tidak mempercayai orang karena rasa tidak aman. Maka dia ingin mencari. Mencari apa? Mencari yang membuat dia aman. Makanya dia cari perhatian. Ya kan? Menarik perhatian. Ingin diperhatikan, ingin dinomorsatukan. Kalau nggak dinomorsatukan, ribut. Jadi makin egois. Ini akan mewarnai hidup sehari-hari, mewarnai hidup keluarga, mewarnai hidup pernikahan, mewarnai hidup berjemaat, dan sebagainya. Itu satu. Yang berikutnya lagi, yang saya lihat, karena dia terpisah dari Allah, dia takut. Nah, muncul cacatnya ini. Takut ini menimbulkan cacat. Yang satu sebetulnya karena dia takut tidak aman. Itu tidak aman kan. Sebetulnya takut tidak aman itu karena dia tidak percaya, maksud saya. Orang yang tidak mempercayai Allah, yang sulit percaya, kebanyakan tidak aman. Kalau percaya kayak Paulus tuh sudah langsung enak aja sudah. Ya. Luar biasa. Tapi kebanyakan kurang percaya. Makanya Alkitab mencatat kata-kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu beberapa kali karena kamu kurang percaya. Tetapi pada orang kusta kalau kamu percaya, gitu kan? Pada orang yang disembuhkan karena kamu percaya. Nah, yang kedua, bukannya kurang percaya jenisnya. Yang kedua itu karena mau melawan. Agak beda. Kurang percaya sama mau melawan itu beda. Akibat dosa, pemberontakannya itu menjadi cacat, terbawa terus. Mau melawan, mau memberontak. Nah, orang yang dasar hatinya selalu mau melawan, umumnya cara berpikirnya itu terabaikan, terbuang. Tahu ya? Terabaikan, terbuang, terlantar. Nah, dia selalu upayanya mencari solusi untuk mengatasi perasaan atau pengalaman atau pikiran yang terbuang ini tadi. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menindas orang lain supaya dia dihargai. Karena dia udah terbuang. Dengan cara dia selalu bersikap otoriter. Dengan cara dia mau menang sendiri. Nah, ibu-ibu mulai ketawa semua. Ketahuan di rumah banyak orang-orang begini yang kategori kurang percaya atau kategori melawan. Iya. Maka di Alkitab satu karakter yang sangat disukai Tuhan. Rendah hati.
Kalau sudah rendah hati, itu antidot, anti racun. Racun kurang percaya sama racun melawan Tuhan. Sebab itu orang harus surrender, berserah hidup ini. Obedient, harus taat. Iman ya iman, tapi surrender enggak. Obedient, surrender. Betul. Ya, Abraham itu memberi contoh buat kita ketaatan berdasarkan keberpasrahan pada Tuhan, keberserahan pada Tuhan. Bukan tak berdaya, tapi berserah. Percaya bahwa Tuhan dalam keberserahan itu, percaya Tuhan itu pasti ya terserah Tuhan lah. Mungkin Abraham nggak sampai mikir Tuhan pasti melakukan yang lebih baik. Pokoknya dia percaya aja deh. Oh, yang bikin hamil, bikin ada Ishak juga Tuhan. Dia percaya sajalah. Hasilnya, luar biasa. Ya ini Pak Pendeta lah yang khotbah ginilah. Saya kok bil alih nih Pak. Pak Dwijo, terima kasih. Oke. Jadi Ya. gimana nih? Satu lagi boleh nggak, dokter? Ya, jam berapa ini? Iya Ya, nih. itu lagi setengah jam Satu. 6 lah. Ini Jam dari Ibu Indah, Bu Pak Dokter. Ya. Katanya kepala dia cekot-cekot udah 4 hari. Udah minum obat belum nggak sembuh. Sekarang mendingan. Dia mau tanya dokter, ini tanda stres atau tekanan darah tinggi? Ya saya jujur jawab, mana saya tahu gitu kan. Mana saya tahu. Ya saya Iya nggak tahu. nih, gimana nih? Tinggi. Ya sebaiknya dia cekot-cekot, kemudian kalau sudah minum obat, kemudian minum obat sudah baik, ya sudah. Kalau masih ragu lagi, kenapa ya datang ke dokter yang terdekat atau dokter yang pernah memberi obat ya. Kalau tiba-tiba saya harus mengambil kesimpulan ini stres atau bukan ya. Tapi kalau cekot-cekotnya muncul, kemarin-kemarin nggak cekot-cekot, begitu dengar saya menyampaikan materi ini terus cekot-cekot, itu hampir pasti karena stres. Gara-gara banyak kalimat-kalimat yang menyinggung hatinya atau menyinggung perasaannya. Tapi kalau cekot-cekot terus berpikir tadi, saya ini kurang percaya Tuhan atau saya melawan Tuhan. Ya kan? Oh, saya mau percaya dan tidak melawan. Saya mau rendah hati ya. Malam hari ini juga berserah pada Tuhan. Sebut nama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Ya. Amin. Oke, kita selesai ya. Terima kasih banyak kepada Terima Dr. kasih, Dwijo ya. Ya. Nanti kalau para pria mau undang dokter, silakan ya. Kita ibu-ibu ikut lagi, oke? Ya, baik itu diadakan baik. Sekarang saya minta Guru Injil Roslani untuk menutup dalam doa ya. Ya, kita bersyukur ya untuk sore hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya mewakili Komisi Wanita. Terima kasih untuk pelayanan Dr. Dwijo ya. Ya, makasih Bu. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh hati kami bersyukur di hadapan Tuhan karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang menciptakan kami, dan Tuhan punya maksud dalam hidup kami untuk kami menggenapi rencana-Mu dan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami setelah mendengar banyak hal sore hari ini, kami juga boleh melakukannya ya Tuhan, terus bersandar padamu, memohon Tuhan menuntun kami di dalam kesehatan mental kami. Berkati juga untuk hamba-Mu, Dr. Dwijo yang sudah menyampaikan materi yang begitu baik, yang sudah memberkati dengan apa yang disampaikan. Kiranya Tuhan juga memimpin akan pelayanan, kerjaan, maupun juga di dalam keluarga dan kehidupan sehari-hari. Kami berdoa, serahkan juga setiap kami yang sudah hadir pada malam hari ini dengan Zoom ini, kiranya Tuhan juga yang menyertai akan keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, acara kita selesai.